Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin nama aku Lia Ristiana dengan NIM 1123405000033. Di video kali ini saya akan membahas materi mata kuliah pendidikan akhlak yang berjudul Ridho, Teori dan Praktis dalam Pembelajaran. Materi yang pertama yaitu bagaimana Anda bisa menjelaskan seorang pelajar dapat ridho dalam belajar sehingga ia mendapatkan ridho Allah dalam belajarnya. Seorang belajar mendapatkan ridho Allah dalam belajar dengan meningkatkan takwa kita kepada Allah dan melakukan segala perbuatan yang kita lakukan sehari-hari dengan sikap ridho, ikhlas agar mendapat ridho dari Allah. Ridho Allah adalah sikap ikhlas dalam melaksanakan jihad di jalan Allah serta segala sikap, perilaku, dan tindakan kita sehari-hari. Ridho dalam belajar menurut Islam adalah mendapatkan keridhoan dalam proses belajar. Untuk mendapatkan ridho dalam belajar, seseorang perlu memperhatikan hal-hal seperti niat belajar semata-mata hanya mendekatkan diri kepada Allah dan memperoleh ilmu yang bermanfaat. Usahakan untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan konsisten, serta jangan lupa berdoa memohon pertolongan dan petunjuk dari Allah. Selain itu, ridho orang tua dan guru juga memiliki peran penting dalam mendapatkan ridho dalam belajar. Untuk mendapatkan ridho dalam belajar, beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain: yang pertama, belajar dengan niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, belajar dengan sungguh-sungguh dan tekun. Yang ketiga, menjaga adab dan akhlak yang baik dalam belajar. Yang keempat, memelihara keikhlasan dan kemurnian niat karena Allah semata dalam belajar. Hindari ria yang dapat merusak amal dalam belajar kita. Yang kelima, berdoa memohon petunjuk dan kemudahan dari Allah. Kita perlu selalu berdoa. Materi yang kedua, bagaimana seorang guru mendapat ridho dalam mengajar sehingga ia mendapat ridho Allah. Seorang guru dalam peran dan tanggung jawabnya memiliki kedudukan yang mulia. Ia bukan hanya pengajar, tapi juga pembentuk karakter dan pemimpin rohaniah bagi para muridnya. Dalam perjalanan mengajar, seorang guru mendapatkan ridho Allah seakan-akan mengalami berbagai keberkahan dalam ilmu yang beliau sampaikan. Guru bukan hanya mengajar ilmu, tetapi juga mendidik. Bagaimanapun, seorang guru telah tulus ikhlas menyalurkannya. Ilmu yang susah payah dicari, ia menjadi perantara agar dapat menguasai pengetahuan, wawasan, dan pengalaman. Kehadiran guru adalah anugerah, dan menghormati guru adalah kewajiban kita. Tujuan mendidik dan mengajar murid adalah untuk mencari keridhoan. Dalam perjalanannya, kegiatan mengajar adalah aktivitas menyebar ilmu, selalu menegakkan kebenaran, menghalau datangnya kebatilan, dan mendapatkan manfaat dari ilmu yang didapat. Tidak akan datang kepandaian kepada murid-murid sekolah, melainkan hanya karena ridho Allah saja. Peran guru hanya sebagai media perantara transfer ilmu, tidak lebih dan tidak kurang. Rendahkan diri di hadapan Allah karena hanya Allah yang maha berilmu. Guru yang ridho dalam mengajar dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan efektif. Beberapa adalah strategi yang dapat membantu guru dalam mencapai keadaan tersebut. Yang pertama, mengembangkan rencana belajar. Yang kedua, menjadwalkan pelajaran. Yang ketiga, memanajemen waktu. Yang keempat, memanajemen kelas. Contoh dari seorang guru yang menunjukkan keberhasilan dalam mengajar karena ridhonya: yang pertama, kesediaan untuk belajar. Yang kedua, empati dan kepedulian. Yang ketiga, kemampuan mengelola kelas. Yang keempat, inspiratif dan mendorong prestasi. Yang kelima, kolaboratif dengan siswa dan rekan kerja. Yang keenam, penilaian yang adil dan konstruktif. Dan yang kelima, komunikasi yang efektif. Materi yang ketiga, apa saja hikmah bagi seorang pelajar yang ridho kepada Allah? Hikmah bagi seorang pelajar yang ridho kepada Allah: yang pertama, ketenangan pikiran. Pelajar yang ridho kepada Allah akan memiliki ketenangan pikiran karena mereka percaya bahwa
segala sesuatu yang terjadi dalam hidup mereka adalah kehendak Allah. Pelajar yang ridho kepada Allah akan memiliki rasa syukur yang tinggi terhadap segala nikmat dan kesempatan yang diberikannya. Seorang pelajar yang ridho kepada Allah akan bersyukur atas kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan kedisiplinan. Pelajar yang ridho kepada Allah akan memiliki kedisiplinan yang tinggi dalam menjalankan kehidupan akademik. Seorang pelajar yang ridho kepada Allah akan menjalankan rutinitas belajar dan disiplin. Mereka akan mengatur jadwal belajar yang teratur, menghindari gangguan yang tidak perlu, dan fokus pada tugas-tugas akademik mereka dengan penuh tanggung jawab. Aspek ridho ada 3. Yang pertama, takwa. Yang kedua, ketaatan terhadap perintah Allah. Yang ketiga, sabar dan bersyukur. Dengan bersabar dan bersyukur, seseorang mendekatkan diri kepada ridho. Cara mencapai ridho adalah yang pertama, takafur, yang kedua, munajat, yang ketiga, berbuat baik kepada sesama. Hikmah bagi seorang pelajar yang ridho kepada Allah antara lain adalah mendapat kemudahan dalam proses pembelajaran, perlindungan dari kesulitan akademis, serta peningkatan kualitas iman dan akhlak. Materi yang keempat, apa saja hikmah bagi seorang guru yang ridho kepada Allah? Ridho adalah mempercayai dengan sungguh-sungguh bahwa apa yang menimpa kita, baik suka maupun duka, adalah yang terbaik menurut Allah. Dalam Islam, ridho, kesenangan atau kerelaan merujuk pada sikap hati yang menerima dan rela terhadap kehendak Allah dalam segala hal. Ridho terhadap kehidupan dunia adalah ridho terhadap kondisi dan situasi kehidupan dunia. Seorang muslim yang ridho menerima rezeki yang diberikan Allah, baik berupa kekayaan, kesehatan, atau kesulitan dan cobaan dalam hidup. Ada 3 hikmah kepada guru, diantaranya yang pertama, hikmah bin nafs, yaitu hikmah dengan fisik atau tenaga. Yang kedua, hikmah bil mal atau hikmah dengan harta. Yang ketiga, hikmah bi doa atau dengan cara mendoakan guru. Berikut adalah beberapa hikmah seorang guru yang ridho kepada Allah adalah mendapat ketenangan jiwa, dimudahkan urusannya, doanya lebih cepat dikabulkan, muridnya menjadi berkah, dan mendapatkan ganjaran pahala yang besar. Materi yang kelima, cari atau buatkan kisah yang menceritakan proses pembelajaran di mana murid dan gurunya memiliki sifat ridho kepada Allah. Ridho adalah perasaan lega atau kepuasan seseorang terhadap hasil prestasi yang diraih atau terhadap hasil keputusan yang diberikan oleh Allah sebagai takdirnya dan terhadap keputusan pihak lain yang harus ia terima karena sesuai dengan prinsip keadilan. Ridho berarti rela dengan berhubungan dengan qada dan qadar dari Allah. Ridho adalah mempercayai dengan sungguh-sungguh bahwa apa yang menimpa kita, baik suka maupun duka, adalah yang terbaik menurut Allah. Sikap ridho yang pertama, ridho terhadap perintah dan larangan. Yang kedua, ridho terhadap takdir Allah. Yang ketiga, ridho terhadap perintah orang tua. Yang keempat, ridho terhadap peraturan dan undang-undang negara. Berperilaku ridho memiliki banyak manfaat dan hikmah. Yang pertama, membuat seseorang menjadi lebih sabar dan tawakal. Yang kedua, menjadi lebih rendah hati dan tidak sombong. Yang ketiga, menjadi lebih bersyukur. Yang keempat, menjadi lebih beriman dan bertakwa. Adapun kisah tentang proses pembelajaran di mana murid dan gurunya memiliki sifat ridho terhadap Allah. Berikut adalah ceritanya. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.